Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi di channel Novidiana. Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, supaya tidak pernah ketinggalan cerita selanjutnya. Mari kita lanjutkan saja Nikah Kilat bab 13 dengan judul Aku Bukan Sugar Daddy. Ethan duduk di meja makan sambil menikmati coklat panas buatan Ralin. Seperti rutinitasnya setiap pagi, ia membaca berita melalui tabnya. Sedangkan Ralin memasak untuk sarapan. Sarapan siap. Silakan, nasi goreng sederhana ala Chef Karalin, kata Ralin, meletakkan 2 piring nasi goreng di meja. Ethan tersenyum dan meletakkan tabnya. Harumnya pasti enak, kata Ethan sambil menghirup aroma nasi goreng. Cepat makan, ini sudah jam 7 loh, nanti telat ngantornya, kata Ralin. Oh iya, kamu bisa nyetir kan? Tanya Ethan. Ralin menjawab dengan anggukan kepala, karena mulutnya penuh dengan nasi goreng. Kamu nyetir sendiri ya, berangkat ke kampusnya. Aku ada meeting pagi ini, kata Ethan. Aku naik taksi saja deh, kata Ralin. Kamu gak bisa nyetir? Tanya Ethan. Bisa, tapi sudah lama gak pegang mobil, kata Ralin. Jadi agak sedikit takut. Kalau rusak gimana? Kalau rusak ya dibawa ke bengkel. Ini kunci mobil merah, kamu pakai mobil itu, kata Ethan menyerahkan kunci mobilnya. Selesai sarapan, Ethan mengajak Ralin pergi ke garasi mobilnya. Ethan menuju mobil BMW hitam yang biasa ia pakai ke kantor. Hati-hati nyetirnya ya, pesan Ethan. Iya, kamu juga, kata Ralin. Ethan mengecup kening Ralin sebelum masuk ke dalam mobilnya. Seperti biasa, jantung Ralin akan berdetak cepat dan sadar bahwa mobil Ethan sudah keluar. Hei jantung, bisakah kau tidak berdetak cepat? Aku gak mau kena serangan jantung. Aku masih muda, kata Ralin. Ia segera menaiki mobilnya dan pergi kuliah. Ethan sampai di kantor dan langsung masuk ke dalam ruangannya. Ia membuka jasnya dan meletakkan di sandaran kursi. Pintu diketuk dan Fadil masuk dengan beberapa dokumen di tangannya. Selamat pagi, Pak. Ini dokumen-dokumen yang harus Anda tangani, kata Fadil. Ethan mengangguk dan mulai dengan tangan. Perusahaan cabang stabil pemasarannya dan dalam minggu ini ada peningkatan, kata Fadil. Ethan mengangguk. Untuk di Surabaya? Tanya Ethan. Itu yang ingin saya bahas. Bulan lalu ada penurunan pengunjung di resto hotel, dan ada yang mengirim ulasan tentang resto hotel. Terlalu membosankan dengan menu yang selalu sama, kata Fadil. Bagaimana dengan pengunjung untuk hotelnya? Tanya Ethan. Untuk saat ini masih stabil, hanya masalah dengan restonya saja. Mungkin Anda ingin mengunjunginya dalam waktu dekat ini? Nanti saya akan pikirkan, kata Ethan, menyerahkan semua dokumen yang sudah ditandatanginya ke Fadil. Baik, saya permisi dulu, pamit Fadil. Ethan mengangguk. Tepat saat Fadil keluar, ponselnya berbunyi singkat, menandakan ada pesan singkat masuk. Ralin, gumamnya. Ia segera membukanya. Nanti sepulang kuliah aku mau mampir ke toko buku, boleh? Ethan segera membalasnya. Sama siapa? Oke, pulangnya jangan terlalu sore ya. Mungkin sama Bila. Langsung pulang kalau sudah dapat bukunya. Bye. Ethan hanya membaca pesannya tanpa membalasnya. Ia segera keluar untuk meeting. Ralin melihat dalam mobil. Semua mahasiswa melihat ke arah mobil yang dikendarainya. Bagaimana tidak?
mobil yang dikendarainya adalah mobil mewah. Dan saat ia keluar dari mobil itu, Ralin melihat tatapan aneh yang terarah padanya. Tidak banyak juga yang berbisik-bisik mengiranya sugar daddy. Si Ralin tuh pakai mobil siapa tuh? Salah satu omongan yang Ralin dengar. Kau tahu, dia sekarang berubah loh. Dari segi baju yang biasa ia pakai, sekarang bermerek semua tahu. Itu, lihat kaos yang ia pakai. Aku punya itu, harganya 1 bulan jajanku lah, kata salah satu mahasiswi. Jadi sugar daddy kayaknya, kata mahasiswi satu lagi. Ralin bersikap cuek, tapi dalam hatinya ia sangat kesal. Semua omongan membuat telinganya panas. Kenapa tuh bibir munyung terus? Kata Bila saat melihat Ralin datang. Ralin membanting tasnya di meja, membuat Bila yang sudah heran dengan sikap Ralin kaget. Woi coy, kenapa ini? Pagi-pagi bibir tuh manyun kenapa? Tanya Bila. Panas hati dan telingaku, kata Ralin. Apa abang tampan sudah menyakitimu? Tanya Bila. Ralin menggereng. Terus kenapa? Tanya Bila penasaran. Anak-anak pada ngira aku sugar daddy, kesal Ralin. Hah? Siapa yang bilang? Kata Bila sedikit kaget. Hampir semua. Tadi aku berangkat pakai mobil Ethan. Ya aku akui mobil mewah lah. Tapi aku gak nyangka dari mobil sampai baju aku dikomentari. Gede banget gak sih? Kesal Ralin. Udah biarin aja, yang penting kamu tidak kan? Iri kali mereka, sahut Brian. Aku paling benci kalau aku dikatai sugar daddy. Walaupun aku orang gak punya, tapi ogah aku jadi sembilan om-om, kata Ralin. Udah, gimana nanti pulang kuliah kita nyari buku, ajak Bila. Kebetulan aku tadi juga udah bilang mau cari buku. Ayolah, tapi dia pesan gak boleh terlalu sore pulangnya, kata Ralin. Oke, sayang, boleh ya, kata Bila pada Brian. Tapi aku gak bisa antar, soalnya aku masih ada jam setelah ini, kata Brian. Gak masalah, biar nanti nyonya yang mengantar ke aku pulang. Oke, hati-hati, aku balik kelas dulu ya. Yuk Lin, pamit Brian. Sepulang kuliah, Ralin dan Bila meluncur ke toko buku langganannya. Pantes anak-anak ngira kamu jadi sugar daddy. Mobil yang kamu pakai aja mobil mewah gini. Emang suamimu kerja apa sih? Tanya Bila. Entahlah, aku kagak pernah nanya, jawab Ralin enteng. Astaga, kenapa gak nanya? Gak penting lah Beb, yang penting kerjanya halal, cukup kan? Kata Ralin. Halal? Iya kalau halal, kamu aja gak tahu suamimu kerja apa. Kalau dia mafia, apa itu halal? Tanya Bila. Kata-kata Bila membuat Ralin mengerem dada. Hei, jaga tuh mulut ya, laki aku orangnya baik-baik, kata Ralin tidak terima. Bila hanya mengaduk keningnya yang tidak gatal melihat Ralin marah. Oke, kita jalan lagi ya sekarang, kata Bila. Siapa nama suamimu? Tanya Bila. Ethan, jawab Ralin sambil fokus nyetir. Lah iya aku tahu kalau dia Ethan, maksudnya nama belakangnya, kata Bila. Kalau nggak salah waktu itu namanya Ethan Timothy kayaknya, jawab Ralin. Ralin membelokkan mobilnya menuju tempat parkir yang tersedia di toko buku itu. Ethan Timothy? What? Teriak Bila. Ralin kaget dan memukul lengan Bila. Hei, mulut yang kayak speaker itu jangan dikeluarin tempat umum bisa nggak? Kata Ralin sambil keluar mobil. Bila keluar mobil dan mengikuti langkah Ralin. Yin, kamu tahu nggak siapa suamimu itu? Tanya Bila. Ralin yang berada di depan pintu berhenti
dan menoleh ke arah Bila. Bil, aku kan udah bilang, siapapun suami aku menerimanya. Meskipun yang kamu bilang tadi mafia atau apa, aku tetap terima dia. Nanti biar aku ceramai dia, biar dia berubah menjadi mafia baik, kata Ralin sambil masuk untuk memilih buku. Bila yang tidak puas dengan jawaban Ralin mengekori Ralin. Beneran kamu gak tahu? Dia pria terkenal loh, kata Bila. Ralin yang mendapatkan buku membacanya sebentar, kemudian menatap Bila. Aku kasih tahu ya, dia itu terkenal sebagai pengusaha muda yang merajai pasar bisnis. Perusahaannya banyak dan hotelnya pun ada di mana-mana. Dan 2 tahun lalu dia mendirikan cabang di Singapura, kata Bila. Ralin diam dan mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Bila. Tapi semua yang dikatakan Bila ada benarnya. Karena Ethan pernah bilang kalau 2 tahun terakhir dia tinggal di luar negeri. Dan selalu ada meeting-meeting yang membuat Ethan selalu sibuk dengan dokumen-dokumen. Jaga bercanda lah Bil. Masa iya aku nikah sama miliarder? Bercandamu kelewatan tahu, kata Ralin. Ralin berjalan menuju kasir untuk membayar bukunya. Masa iya sih aku nikah sama miliarder? Ngaco kamu Bil, kata Ralin yang masih tidak percaya. Bila hanya melengos saat Ralin tidak percaya. Kalau gak percaya, tanya aja sama suamimu nanti pas di rumah, kata Bila sambil meletakkan buku di meja kasir. Bersambung. Kira-kira apa ya reaksi Ralin saat tahu kalau memang dia istri seorang miliarder? Cari tahu yuk di kelanjutan ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.